Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilya Krisnana. Perkenalkan, hari ini saya diminta untuk sharing informasi ya tentang khususnya bagi Bapak Ibu semua yang sebagai profesi nurse atau profesi dari keperawatan. Ya, saya di sini akan menyampaikan tentang asuhan keperawatan anak pada anak yang berkebutuhan khusus ya, atau kita singkat biasanya adalah ABK gitu ya. Jadi banyak sekali ya jenis-jenis ABK yang kita ketahui ya. Yang pertama, kita penting untuk mengetahui definisi apa itu dari anak berkebutuhan khusus ya. Jadi mari kita simak bersama. Jadi kalau secara definisi itu sebenarnya sangat banyak sekali ya tentang apa itu ABK dan sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ABK atau anak berkebutuhan khusus itu dimaknakan atau diartikan bahwa anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak lain pada umumnya. Jadi dia punya kekhususan atau punya kespesialan atau punya keistimewaan tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosional atau fisik termasuk penyandang cacat. Jadi ini kalau secara Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kemudian kalau menurut dari Fadli tahun 2010, bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan anak-anak yang memerlukan penanganan khusus yang berkaitan dengan kekhususannya. Jadi apa saja kekhususannya itu akan berdampak atau menimbulkan konsekuensi pada penanganan gitu. Nah, selanjutnya menurut KPPA atau Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2013 menyebutkan bahwa anak yang berkebutuhan khusus ini adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan. Jadi bisa terbatas atau malah justru luar biasa, baik secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya. Jadi ini menurut KPPA tahun 2013 ya Bapak Ibu semua. Nah, apa saja jenis ABK atau anak berkebutuhan khusus menurut KPPA itu ada 12 jenis ya. Yang pertama ini ada disabilitas pendengaran, kemudian ada penglihatan, disabilitas penglihatan, kemudian yang berikutnya ada disabilitas fisik, kemudian disabilitas intelektual, kemudian GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif ya, kemudian spektrum autism, kemudian lamban dalam belajar, kemudian potensi kecerdasan atau bakat yang istimewa, kemudian gangguan kemampuan dalam berkomunikasi, kemudian kesulitan belajar khusus, kemudian gangguan ganda dan disabilitas sosial. Jadi kalau menurut KPPA itu ada 12 jenis anak yang termasuk di dalam anak berkebutuhan khusus ya. Jadi nanti Bapak Ibu semua bisa langsung download atau searching di internet tentang ABK ini menurut KPPA tahun 2013 ya. Jadi kalau era sekarang sebenarnya sudah bisa dilihat dari internet dan sebagainya secara luas ya oleh Bapak Ibu semua ya. Nah, namun ada beberapa istilah yang mungkin sering kita dengar atau sering kita ucapkan gitu ya. Jadi ada mulai disability, kemudian impairment, kemudian ada handicap ya. Jadi kalau disability ini keterbatasan atau kurangnya kemampuan untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturan dalam batas yang normal. Ya, kemudian kalau impairment, kehilangan atau ketidaknormalan dalam hal psikologis ya, anatomis atau kehilangan fungsi dalam level organ. Kemudian kalau handicap ini ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari impairment atau disabilitas ya, yang kemudian dia akhirnya bisa membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu ya. Nah, kalau kita tadi sudah menyimak pada sesi pertama ada tentang hipotiroid, kemudian ada tentang pemeriksaan kelamin, kemudian ada tentang pemeriksaan pada telinga ya. Jadi bagaimanakah dengan anak yang mengalami kebutuhan khusus tadi itu, bagaimana kita sebagai perawat ya. Jadi kita bicaranya sebagai perawat untuk memberikan asuhan keperawatan agar asuhan keperawatan itu bisa memanusiakan manusia ya, karena anak dengan kebutuhan khusus ini juga memiliki hak-hak pada anak yang sama dengan anak normal. Jadi sehingga dia perlu untuk tetap mendapatkan asuhan keperawatan yang benar, terutama sebenarnya dari keluarga dan orang tua ya, yang paling penting sebagai caregiver utama bagi anak. Nah, kalau kita bicara tentang proses keperawatan atau asuhan keperawatan, pasti dari segi profesi nurse ini ada 5 tahapan yang
bisa kita gunakan sebagai pendekatan. Jadi proses keperawatan ini suatu pendekatan untuk kita bisa memberikan asuhan keperawatan kepada khususnya anak berkebutuhan khusus ya. Yang pertama ada nursing assessment atau pengkajian, kemudian diagnosis, kemudian perencanaan, kemudian intervensi atau implementasi, dan selanjutnya adalah proses evaluasi. Yang ini merupakan suatu kegiatan atau proses pendekatan yang berkesinambungan gitu. Nah, kalau bicara pada proses keperawatan, langkah pertama adalah pengkajian ya. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber sebelumnya itu tentang bagaimana mengenali terutama pada anak-anak dengan kelainan genetik. Nah, dari perawat apa yang harus dilakukan untuk pengkajian pada anak yang berkebutuhan khusus atau special needs gitu ya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui identitas anak ya. Tadi jenis kelamin ternyata tidak boleh ya pada saat lahir. Jika memang terjadi keambiguan secara jelas, kita tidak bisa menyatakan bahwa ini jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nah, perawat pun juga demikian, bagaimana kita menuliskan jenis kelamin jika ada anak yang dibawa oleh orang tua datang ke pelayanan kesehatan. Kita harus menuliskan jenis kelamin jika memang ada. Jika memang tidak ada ya kita sifatnya adalah kolaborasi yang multidisiplin, bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain untuk menentukan bagaimana jenis kelamin anak yang pasti gitu ya. Kemudian umur anak. Nah, untuk umur anak ini sebaiknya jangan ditulis umurnya berapa, tapi tulislah tanggal lahir. Karena dengan tanggal lahir ini akan menunjukkan berapa umur dia dari tahun, kemudian dari bulan maupun dari hari ya. Jadi sebaiknya ditulis adalah tanggal lahir, bukan umur secara umum gitu ya. Kemudian diagnosis. Nah, untuk identitas orang tua ini sangat penting karena apa? Karena pada anak dengan berkebutuhan khusus ini pasti memerlukan perawatan jangka panjang. Jadi kita harus memastikan ada orang yang sebagai wali atau yang bertanggung jawab atas anak ini, dan kita bisa mendapatkan kontak person secara jelas ya. Karena untuk kita mengadakan perawatan lanjut baik di rumah perlu jangka panjang, sehingga kita harus mengetahui alamat dan siapa orang yang menjadi kontak person dari anak tersebut. Jadi kita wajib mendapatkan itu ya. Kemudian untuk keluhan utama sebenarnya banyak banget ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Faiz, rentangnya untuk kelainan genetik pada anak, kelainan kongenital secara genetik banyak banget ya. Misalnya ada sindrom nefrotik, kemudian Down syndrome, kemudian ada tadi retardasi mental dan sebagainya ya. Jadi memang sangat banyak sekali, namun beberapa keluhan yang mungkin akan sering dijumpai pada anak yang dengan ABK atau berkebutuhan khusus itu, yang paling dirasakan adalah keterlambatan di dalam perkembangan ya. Jadi bisa perkembangan bahasanya, bisa motoriknya, bisa personal sosialnya maupun motor halus dan kasarnya begitu ya. Kemudian kalau misalnya ada anak yang hiperaktif, mungkin bisa aktivitas yang berlebih atau adanya gangguan pemenuhan nutrisi akibat anak yang nafsu makannya menurun. Misalnya seperti anak yang tadi hipotiroid itu dia mengalami makroglosi ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa kalau anak lidah itu fungsinya salah satunya untuk membantu bahwa makanan itu bisa ditelan ya. Jadi kalau memang lidahnya terganggu atau ukurannya lebih besar daripada ukuran normalnya, mungkin dia akan mengalami kesulitan dalam intake makanan atau pemenuhan nutrisinya bisa terganggu gitu ya. Kemudian riwayat kehamilan ini sangat penting tadi. Adakah penyakit infeksi yang dialami oleh ibu saat hamil, kemudian gizi ibu hamil tadi ya. Jadi disampaikan Dr. Nur Rahmat tadi, ibunya harus benar-benar normal atau sehat ya, karena dia akan mentransfer mulai dari hormon tadi ditransfer ke janin atau ke bayi di saat dia di dalam kandungan, sehingga dia harus dipastikan bahwa ibunya juga memiliki gizi yang baik. Kemudian jumlah kunjungannya ke pelayanan kesehatan berapa, kemudian adakah trauma jalan lahir, proses persalinan dan sebagainya ya. Kemudian riwayat penyakit keluarga ini karena kongenital genetik, dan mungkin adakah dari beberapa anggota keluarga yang mengalami penyakit yang sama atau diturunkan seperti itu. Jadi kita perlu mengkaji. Nah, kalau di dalam keperawatan di ASKEP itu pengkajian ada genogram ya. Jadi ini sangat penting bagi kita sebagai profesi perawat untuk menggambarkan genogram pada anak tersebut ya, sehingga kita bisa mengetahui posisi anak ini pada kondisi yang adakah dari keluarga yang mengalami penyakit yang sama. Kemudian riwayat pertumbuhan kita bisa lihat dari
antropometrinya, misal dari berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar kepala, lingkar lengan atas, lingkar dada dan sebagainya, untuk mengidentifikasi bagaimana status gizi dari anak yang kita periksa itu. Kemudian riwayat perkembangan. Nah, ini keterlambatan dalam perkembangan bisa speech delay, motor delay, atau bahkan mungkin global development delay. Jadi seperti itu. Nah, untuk pengkajian fisik sebenarnya sangat luas sekali ya. Dalam keperawatan kita bisa menggunakan per sistem, mulai dari sistem B1 sampai B6 ya, atau kalau pada bayi baru lahir misalnya neonatus dan infant atau pada bayi itu biasanya kita juga menggunakan sistem pengkajiannya adalah head to toe, jadi bisa dari kepala sampai ke kaki ya. Jadi itu lebih komprehensif dan lebih lengkap, karena dari kepala sampai ke kaki kita bisa menampilkan atau bisa menuliskan identifikasi apa yang kita temukan pada bayi dan anak tersebut ya. Jadi kalau B1 kita bisa melihat pernafasannya, bentuk dadanya seperti apa, apakah ada kesulitan bernafas pada anak, kemudian B2 atau dari kardiovaskulernya bagaimana, irama jantungnya, adakah kelainan kongenital yang dibawa pada anak dari khususnya pada jantung. Kemudian dari B3 atau persarafannya bagaimana kesadaran, kemudian penglihatan ya. Jadi kalau kita lihat bersama anak yang khusus misalnya pada sindroma Down ini, dia memiliki kekhususan di dalam wajah, biasanya menyebutnya adalah mongoloid face ya, itu ada hipertelorisme. Jadi bagaimana ada kelainan pada dua kelopak mata ini, jadi jaraknya sangat jauh ya. Jadi kemudian ada dari penciuman atau hidung, pendengaran dan sebagainya. Kalau misalnya kita temukan ada deviasi pina ya, jadi adanya penurunan dari pina yang lebih rendah letaknya dibandingkan dengan epikanthus pada mata ini ya. Kemudian perkemihannya seperti apa? Jadi saya rasa untuk pengkajian ini kita bisa lebih mengkomprehensifkan bagaimana mulai B1 sampai B6 ya. Nah, diagnosis apa yang bisa kita tegakkan? Sebenarnya kalau melihat diagnosis itu pasti kita sebelumnya akan menganalisis datanya. Data simptomnya apa yang muncul, kemudian objektif datanya apa yang muncul. Nah, ini kita bisa menarik suatu diagnosis. Nah, diagnosis keperawatan yang paling sering muncul di sini misalnya adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kita bisa lihat kalau diagnosis itu kita punya di keperawatan ada standar diagnosis keperawatan ya. Jadi kita bisa melihat di situ untuk sebagai panduan diagnosis apa yang kita tegakkan, karena di situ ada kriteria mayor, kriteria minor yang bisa kita gunakan sebagai dasar penegakan suatu diagnosis. Kemudian ada defisit nutrisi, kemudian gangguan mobilitas fisik dan defisit pengetahuan serta risiko cedera ini ya. Nah, ini standar diagnosis. Nah, untuk gangguan tumbuh kembang ini kita bisa lihat kalau di dalam standar keperawatan kita ada kriteria hasil ya, SLKI ya, standar luaran keperawatan Indonesia ini ada beberapa kriteria hasil yang bisa kita terapkan. Misalnya dari keterampilan ya, kemudian respon sosial, kontak mata ya, kemudian kemarahan dan regresi menurun, kemudian afek dan pola tidur membaik. Jadi ini bisa kita lihat sebagai proses evaluasi nanti. Bagaimana keterampilannya, apakah ada kesulitan tidur dan sebagainya. Kemudian untuk intervensinya kita bisa lihat di standar intervensi keperawatan atau SIGI itu ada di diagnosis intervensi yang 10340 itu ada promosi perkembangan anak. Jadi di situ bagaimana intervensi untuk meningkatkan atau mengoptimalkan perkembangan anak. Bahwa kita ketahui memang untuk mengejar secara normal mungkin tidak memungkinkan, tapi kita bisa mengoptimalkan anak agar dia itu bisa hidup di lingkungan itu secara baik ya, secara baik, meskipun dia mungkin untuk mengejar sampai ke normal mungkin tidak sampai, tapi dia bisa memenuhi kebutuhan sendiri terutama ADL dan sebagainya ya. Ini sangat penting untuk kita perhatikan pada intervensi anak ini ya. Nah, kemudian untuk nutrisi ini harapannya nutrisi berat badannya bisa membaik, karena nutrisi salah satu indikatornya adalah berat badan, maka kita bisa men-set untuk kriteria hasilnya adalah berat badannya membaik dan sebagainya ya. Untuk intervensinya itu ada observasi, kemudian terapeutik, kemudian edukasi dan kolaborasi. Kita tahu sendiri untuk penanganan pasien itu kita pasti membutuhkan interprofesional kolaborasi, jadi tidak bisalah kita bekerja sendiri ya. Nah, ini ada beberapa tentang pedoman pengaturan makan pada anak ya. Kita tahu sendiri bahwa anak autis itu diharapkan menghindari atau dilarang atau mengkonsumsi gluten dan kasein ya.
Jadi sebenarnya ada panduan-panduan untuk nutrisi pada anak autis. Ini saya pilih satunya adalah autis karena sebenarnya banyak sekali yang harus diperhatikan, namun yang saya pilih ini adalah autis yang bisa kita dapatkan search di internet dan sebagainya ya. Kemudian lah ini ada beberapa daftar makanan. Jadi kita sebagai perawat nanti misalnya memberi edukasi itu jangan hanya edukasi, Bu nggak boleh makan gluten, nggak boleh makanan mengandung kasein, tapi tidak dijelaskan gluten itu kandungannya di mana, kemudian kasein itu apa, dan kemudian di mana ada makanan yang mengandung kasein. Nah ini perlu kita tegaskan sehingga dengan adanya daftar makanan yang boleh dan tidak boleh ini bisa sebagai bahan edukasi kita agar edukasi itu tepat sasaran dan memang mengena gitu ya. Tidak hanya jangan gluten, jangan kasein, tapi tidak dikasih contoh gitu ya. Nah untuk prinsip long term care-nya, jadi pasti kita ketahui ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Jadi perlu ada basic sense of trust, jadi harus ada kepercayaan sehingga sebenarnya idealnya adalah pada anak yang kontrol berulang kali itu mendapatkan perawat yang sama. Nggak tahu nanti di rumah sakit kadang ada spesifik perawat yang memang menangani pada anak tertentu. Misalnya seorang perawat dengan case manager itu biasanya akan dijumpai pada anak yang ABK itu perawat yang sama terus dalam setiap dia kunjungan ke rumah sakit. Kemudian harus melibatkan keluarga jelas ya, karena dalam keperawatan anak itu ada family center care, jadi perawatan itu berpusat pada keluarga. Jadi kita tidak bisa lepas dari keluarga, tidak bisa kita hanya ini pendapat siapa tanpa melibatkan keluarga, tidak bisa. Tetap keluarga adalah pengambil keputusan untuk nasib atau intervensi pada anak. Kemudian melibatkan anak pada kompetensi atau kemampuan yang bisa dipahami oleh anak sendiri ya. Adakah prosedur yang bisa ditentukan oleh anak, misalnya kalau hanya sekedar ukur suhu itu kan bisa dia melakukan sendiri, atau untuk toileting dan sebagainya misalnya dia sudah mampu, itu bisa kita libatkan. Nah untuk home care-nya yang dimana anak itu tetap harus sekolah sebenarnya, jadi tetap anak ABK ini tetap harus mendapatkan sekolah yang baik dan kalau bisa ditempatkan pada sekolah khusus ya yang sesuai dengan kemampuan anak, sehingga anak tidak disekolahkan pada sekolah yang normal sehingga dia akan merasa tertinggal, karena ini penting sekali untuk diketahui gitu ya. Nah ini beberapa referensi yang saya gunakan, nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua sebagai acuan untuk memberikan asuhan keperawatan pada anak terkecil.